Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ini dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpahkan kepada panutan alam yakni habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pentingnya tasawuf akhlaki dalam kehidupan. Yang pada dasarnya tasawuf itu tidak hanya membahas tentang beribadah saja, melainkan dalam tasawuf itu terbagi kepada 3 objek atau 3 tujuan. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki, yang dimana ini lebih berorientasi kepada hal etis. Yang kedua ada tasawuf amali, yaitu tasawuf yang mengutamakan intensitas dan ekstensitas ibadah, yaitu untuk mencapai keutamaan spiritual dalam beribadah. Yang ketiga ada tasawuf falsafi, yaitu yang lebih bermakna tentang hal mistis dan metafisis. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas lebih jauh ya, tentang tasawuf akhlaki. Apa sih itu tasawuf akhlaki? Tasawuf akhlaki ialah tasawuf yang lebih berkonsentrasi kepada teori-teori perilaku, akhlak, tingkah laku, budi pekerti, yang intinya merupakan sebuah perbaikan akhlak. Jadi tasawuf akhlaki ini ialah sebuah tema sentral dalam pendidikan. Tasawuf akhlaki ini merupakan asas dasar bagi manusia untuk melakukan interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, maupun kepada manusia hablum minannas. Ya, baiklah, yang pada dasarnya bahwasanya ketika kita ingin melakukan interaksi baik itu dengan Tuhan kita maupun dengan manusia, itu harus menggunakan adab, harus menggunakan akhlak terlebih dahulu. Pertama, kita misalkan ingin melakukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya melalui sholat. Bahwasanya kita tidak bisa langsung semena-mena sholat, melainkan kita harus memperhatikan pakaian kita. Kita harus memakai pakaian yang bersih, menutup aurat, dan tentunya tidak najis. Begitupun ketika kita ingin melaksanakan sholat, sebelumnya kita harus bersuci terlebih dahulu, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, begitupun ketika kita melakukan interaksi dengan manusia, ya, kita di sini sadar merupakan makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, individu, melainkan kita harus hidup bersama. Misalkan kalau kita sedang sakit atau mengalami sebuah masalah, pastilah kita memerlukan bantuan orang lain. Maka daripada itu, ketika kita ingin melakukan hubungan dengan manusia, maka kita harus menggunakan akhlak, kita harus menggunakan adab, agar hubungan itu terjalin dengan baik, agar hubungan kita itu tidak menimbulkan sebuah permasalahan, permusuhan. Karena kebanyakan sekarang orang itu banyak yang bermusuhan gara-gara tidak mempunyai etika, tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak. Maka daripada itu di sini tasawuf akhlaki itu membahas tentang hubungan dengan manusia. Jadi tidak hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ingin mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu derajat di dekat Allah Subhanahu wa taala,
kita tidak hanya melakukan ibadah saja, sehingga kita melupakan saudara-saudara kita melupakan teman-teman kita. Misalkan ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kelaparan di sana, yang memerlukan bantuan kita malah fokus beribadah saja. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik, itu merupakan akhlak yang tercela. Maka di sini peran tasawuf akhlaki ialah untuk mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara kedua itu harus kita sinkronkan, harus kita sama-sama hubungkan dengan baik. Nah, maka daripada itu, setelah kita mengetahui pentingnya tasawuf akhlaki ini dalam kehidupan, kita harus mulai dari sekarang, yaitu mempraktekannya kembali. Yang bahwasanya dalam penguasaan tasawuf akhlaki ini, itu tidak hanya sekedar teori saja sebagai sebuah ilmu pengetahuan, melainkan kita harus langsung mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam penguasaannya. Jadi ketika kita ingin menguasai tasawuf akhlaki ini, kita harus mempraktekannya langsung dalam kehidupan. Karena jika hanya teori saja, itu rasanya akan kurang. Itu tidak akan bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri. Adapun bentuk ajaran yang ditawarkan dari tasawuf akhlaki itu ialah terbagi kepada 3 tahapan ya. Yang pertama yaitu ada tahalli, di mana ini merupakan proses membersihkan hati dari hal-hal yang tercela, baik itu dari maksiat lahir maupun maksiat batin yang mengotori hati manusia, seperti iri dengki, berburuk sangka, sombong, membanggakan diri, pamer, pemarah, dan sifat-sifatnya tercela yang lainnya. Nah, jadi tahalli ini merupakan proses awal dalam perbaikan akhlak. Ketika kita ingin memperbaiki akhlak kita, maka kita mulai dengan menghilangkan sifat-sifat tercela yang terdapat dalam diri kita. Nah, sebagai contoh, sebuah sikap tercela yang bisa kita lihat di kalangan masyarakat modern ini adalah misalnya mulai tumbuhnya materialistis dan hedonisme, yang dimana gejala ini ditandai dengan menjadikan materi sebagai tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Masyarakat di sana berlomba-lomba mencari dan mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, sehingga dorongan ini menimbulkan kontrol masyarakat yang tidak teratur, sehingga masyarakat mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, baik itu dia dengan mengorbankan wibawanya, ada dengan cara mencuri, dengan cara yang haram, bahkan sampai viralnya mereka melakukan hal yang dilarang di luar Islam. Hal ini menyebabkan hilangnya kepedulian sosial, kecenderungan individualistis, materialistis, kapitalis, dan hedonisme. Bahkan pemerintah pejabat pun demikian. Ada yang korupsi, sehingga mereka tidak puas apa yang mereka dapatkan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hilangnya akhlak tasawuf dalam diri mereka. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tahalli. Untuk yang kedua, yang artinya itu ialah mensucikan, yaitu dengan menghiasi diri kita itu dengan sifat-sifat yang terpuji, baik itu sabar, tawakal, qanaah, ridho, mahabbah, dan lain sebagainya, yaitu dengan taat lahir dan batin. Setelah kita
menghilangkan sifat-sifat tercela dalam diri kita, maka kita isi hati kita itu, perilaku kita itu dengan sebuah sifat-sifat yang terpuji. Nah, adapun yang ketiga yaitu tajalli. Setelah kita melewati takhalli, yaitu dengan hilangkan sifat tercela yang terdapat dalam diri kita, lalu tahalli itu dengan mengisi hati kita itu dengan sifat-sifat yang terpuji, maka sampailah kita ke tajalli, yaitu terungkapnya nur gaib untuk hati, yang dimana ini merupakan tingkatan paling akhir. Setelah kita mencapai tingkatan ini, kita akan merasakan kehadiran Tuhan di sekitar kita, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah maupun kegiatan sosial, kita akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memunculkan dalam diri kita itu sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak mahmudah. Ini merupakan tingkatan yang paling susah untuk dicapai, karena dalam menghadapi godaan-godaan dari hawa nafsu khususnya, itu kita harus bisa menahan hawa nafsu tersebut. Maka daripada itu, untuk mencapai tingkatan tajalli itu, kita harus menghilangkan sifat-sifat tercela kita terlebih dahulu, lalu mengisinya dengan sifat yang terpuji, lalu sampailah ke tajalli. Setelah itu kita harus kuat di sana, bertahan di sana, bersabar. Nah, jadi tasawuf akhlaki dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam ajaran tasawuf tersebut yaitu akan membimbing manusia itu dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga manusia itu menjadi berakhlakul karimah yang baik, menjadi arif, bijaksana, dan profesional dalam kehidupan bermasyarakat, hingga memberikan nilai-nilai spiritual dan sosial yang jelas. Jadi inti pembicaraan saya pada kali ini ialah bahwasanya tasawuf akhlak ini sangat penting sekali dalam kehidupan, khususnya dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Maka untuk mengawali itu, maka kita hilangkan sifat-sifat tercela yang terdapat dalam diri kita, baik itu misalkan mengambil makanan orang, menggosok sendal, ataupun membajak WhatsApp mungkin, dan yang lain sebagainya. Lalu setelah itu kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Mungkin hanya itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.